Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Sukanakia Lubis dari kelas 11 7 Newton, nomor absen 12, akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis Regresi dan Korelasi antara berat badan dengan ukuran lingkar perut pada siswa SMA di Kota Semarang. Nah, untuk daftar isinya, pada bab 1 terdapat pendahuluan, pada bab 2 terdapat landasan teori, pada bab 3 terdapat metode penelitian, pada bab 4 terdapat hasil pembahasan, dan pada bab 5 terdapat kesimpulan dan saran. Lalu untuk pendahuluan, ada latar belakang masalah, yaitu siswa SMA merupakan individu yang sedang mengalami masa remaja akhir atau late adolescent yang berada pada usia 15 sampai 18 tahun. Pada masa remaja, perubahan yang paling mudah dilihat tentu dari segi fisiknya, yaitu bertambahnya tinggi badan dan juga berat badan. Dan hal ini merupakan hal yang normal bagi remaja. Penelitian ini peneliti lakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antara berat badan dengan ukuran lingkar perut pada siswa SMA dan untuk mengetahui apakah faktor lain juga dapat mempengaruhi ukuran lingkar perut pada remaja setingkat SMA. Lalu untuk rumusan masalah, yang pertama ada bagaimana korelasi dan tingkat korelasi antara berat badan dengan ukuran lingkar perut pada siswa SMA di Kota Semarang. Yang kedua, terdapat bagaimana hubungan regresi linear antara berat badan dengan ukuran lingkar perut pada siswa SMA di Kota Semarang. Dan yang terakhir, berapa persen pengaruh berat badan terhadap ukuran lingkar perut pada siswa SMA di Kota Semarang. Selanjutnya ada tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui berapa korelasi dan bagaimana tingkat korelasi antara berat badan dengan ukuran lingkar perut pada siswa SMA di Kota Semarang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana hubungan regresi linear antara berat badan dengan ukuran lingkar perut pada siswa SMA di Kota Semarang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh berat badan terhadap ukuran lingkar perut pada siswa SMA di Kota Semarang. Lalu ada manfaat dari penelitian, yaitu diharapkan dapat memberikan wawasan serta memperkaya keilmuan tentang pengaruh berat badan dengan ukuran lingkar perut pada siswa remaja tingkat SMA di Kota Semarang. Lalu di bab kedua ada landasan teori, yaitu yang pertama, pengertian dari remaja. Remaja ini merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Nah, perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan juga psikososial. Masa remaja ini berlangsung dari usia 12 sampai 21 tahun dengan pembagian sebagai berikut. Yang pertama ada masa remaja awal yang terjadi pada usia 12 sampai 15 tahun. Yang kedua ada masa remaja pertengahan yang terjadi pada usia 15 sampai 18 tahun dan yang terakhir ada remaja terakhir umur yang terjadi pada usia 18 sampai 21 tahun. Lalu ada berat badan dan juga lingkar perut. Nah, berat badan ini merupakan hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh. Nah, pada masa remaja, perubahan yang paling mudah dilihat tentu dari segi fisiknya, yaitu bertambahnya tinggi badan dan juga berat badan. Dan kenaikan berat badan pada perempuan dan laki-laki remaja itu berbeda karena tergantung dengan pubertasnya masing-masing. Lalu ada lingkar perut. Nah, lingkar perut ini adalah pengukuran yang dilakukan di sekitar perut hingga setinggi pusar. Lalu cara mengukur lingkar perut, yang pertama, berdiri untuk mendapat pengukuran yang akurat. Yang kedua, lingkarkan pita pengukur di sekitar bagian terluas dari perut atau di atas pusar. Yang ketiga, tarik napas dengan lembut dan lakukan pengukuran saat mengembuskan nafas. Terus yang keempat, lakukan pengukuran 3 kali untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Lalu ada analisis korelasi. Nah, dalam menganalisis korelasi digunakan 3 rumus, yaitu yang pertama SSXY,
yaitu sigma xy dikurangi sigma x kali sigma y dibagi n. Lalu ada SSXX, yaitu sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan, lalu dibagi n. Dan yang ketiga ada SSYY, yaitu sigma y kuadrat dikurangi sigma y dikuadratkan, lalu dibagi n. Lalu ada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini adalah metode yang digunakan untuk mempelajari nilai yang menyatakan seberapa tepat suatu garis regresi berdasarkan persentase dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Nah, secara sederhana, koefisien determinasi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus KD sama dengan R kuadrat dikalikan 100%. Lalu untuk metode penelitian, yaitu ada cara penelitian, yaitu dilakukan oleh penulis adalah penelitian kuantitatif, karena dilakukannya penelitian kuantitatif karena variabel yang terdapat di penelitian ini adalah variabel angka, yaitu tujuannya adalah untuk menjelaskan, mengontrol, dan juga meramalkan sesuatu melalui pengumpulan data yang fokusnya pada data numerik atau angka. Lalu waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2024 di Perumahan Taman Setiabudi Primatama nomor 12, Rondo Wetan, Banyumanik, Semarang, menggunakan metode kuesioner. Lalu subjek penelitiannya ada siswa SMA di Kota Semarang. Untuk objek penelitiannya itu adalah hubungan antara berat badan dengan ukuran lingkar perut pada siswa SMA di Kota Semarang. Dan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan kuesioner atau angket, yaitu jenisnya adalah kuesioner terbuka yang meminta responden menjawab pertanyaan dengan kalimat sehingga responden dapat menjawab dengan lebih bebas dan rinci. Lalu ada variabel penelitian. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas atau independen dan juga variabel terikat atau dependen. Nah, variabel independen atau variabel X adalah variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Sedangkan variabel dependen atau variabel Y adalah variabel atau akibat yang dipradugakan yang bervariasi mengikuti perubahan dari variabel-variabel independen. Nah, yang pertama, variabel bebasnya dalam penelitian ini adalah berat badan atau X. Lalu ada variabel terikat atau dependen, yaitu ukuran lingkar perut atau Y. Nah, untuk hasil pembahasan, jadi ada analisis data seperti tabel berikut. Peneliti telah mengumpulkan data terkait berat badan dan ukuran lingkar perut pada siswa SMA di Kota Semarang sebagai berikut. Nah, terdapat ada beberapa responden, sekitar 20 responden, dan sudah dijelaskan datanya sebagai berikut. Lalu untuk pengolahan data ada analisis regresi linear. Nah, ini adalah untuk memprediksi nilai dari variabel satu dengan variabel lainnya. Nah, dari suatu diagram pencar dapat digambarkan suatu garis lurus yang tepat untuk mewakili semua data yang ada dengan asumsi bahwa hubungan antara dua variabel dapat didekati oleh suatu persamaan garis lurus, maka model regresi yang mendekati hubungan dua variabel pada data disebut sebagai regresi linear. Nah, untuk menganalisis regresi ini perlu mendapatkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yaitu kita harus mendapatkan X kuadrat dan juga Y kuadrat dan juga X dikalikan dengan Y. Lalu untuk garis regresinya secara umum bentuknya adalah Y topi sama dengan A plus BX. Nah, untuk menentukan persamaan garis regresi dibutuhkan nilai A dan B yang dapat dihitung menggunakan konsep jumlah kuadrat variabel-variabelnya. Nilai B ini dapat dihitung dengan rumus SSXY dibagi dengan SSXX. Nah, SSXY ini adalah jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya dan variabel dependen Y terhadap rata-ratanya, yaitu adalah SSXY.
Lalu untuk SSXX ini adalah jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya. Nah, maka dapat dihasilkan nilai sebagai berikut, yaitu SSXY-nya 5114, sekian, SSXX-nya 7306, B-nya 0,7, A-nya sama dengan 32, sekian, dan dapat dihasilkan Y topi sebagai berikut. Nah, jadi dapat diasumsikan bahwa nilai B sama dengan 0,7 tersebut memiliki arti bahwa setiap penambahan berat badan sebesar 1 kg, maka ukuran lingkar perut akan meningkat sebesar 0,7 cm. Lalu, untuk korelasi antara variabel ini dikatakan saling berkorelasi jika mempunyai hubungan timbal balik atau sebab akibat. Nah, tujuan korelasi sederhana untuk mengetahui hubungan kekuatan antara dua variabel yang ada koefisien korelasi adalah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara +1 hingga -1. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Sebaliknya, jika koefisien korelasinya negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan yang terbalik. Nah, berikut telah ditampilkan kriteria-kriteria untuk tingkat korelasinya dari 0 hingga -1 dan juga 1. Nah, ini kita memakai korelasi product moment. Nah, ini adalah merupakan korelasi yang bisa memberikan informasi arah tren data dan tingkat korelasi. Dalam menentukan korelasi product moment, digunakan 3 jenis jumlah kuadrat, yaitu SSXY, SSXX, dan juga SSYY. Nah, untuk mengetahui nilai korelasi product moment atau R, dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu R sama dengan SSXY dibagi dengan akar dari SSXX dikali dengan SSYY. Nah, untuk data yang saya ambil, berat badan dengan ukuran lingkar perut memiliki tren data seperti berikut. Dan juga dapat dihasilkan data-data seperti berikut, yaitu SSXY, SSXX, dan juga SSYY. Kemudian, substitusikan nilai SSXY, SSXX, dan juga SSYY ke dalam rumus, sehingga didapatkan hasil R sama dengan 0,8. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa kekuatan hubungan antara kedua variabel tersebut adalah kuat. Lalu ada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi adalah metode yang digunakan untuk mempelajari nilai yang menunjukkan seberapa tepat suatu garis regresi berdasarkan persentase dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Nah, koefisien determinasi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Nah, dari hasil koefisien korelasi yang sebelumnya telah didapatkan bahwa dapat diketahui nilai dari koefisien determinasinya adalah 65%. Nah, dapat disimpulkan bahwa 65% dari variabel ukuran lingkar perut dijelaskan oleh variabel berat badan, atau 65% dari ukuran lingkar perut dipengaruhi oleh berat badan, dan sisanya sebesar 35% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Nah, lalu kita masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya, peneliti mendapat kesimpulan bahwa terdapat korelasi yang kuat sebesar R sama dengan 0,8 antara berat badan dengan ukuran lingkar perut, khususnya pada siswa SMA di Kota Semarang. Nah, diagram bencar menunjukkan bahwa data tersebut memiliki korelasi positif, di mana ketika berat badan meningkat, maka ukuran lingkar perut juga akan meningkat. Dalam penelitian ini didapatkan hasil koefisien determinasi atau R sebesar 65%. Maka dapat disimpulkan bahwa 65% dari ukuran lingkar perut dipengaruhi oleh berat badan, dan sisanya yaitu sebesar 35% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya seperti jenis kelamin, umur, dan pengaruh masa pubertas saat remaja. Untuk sarannya,
Dalam penulisan karya tulis ilmiah, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan yang masih harus diperbaiki. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait penulisan adalah terkait detail ketentuan penulisan karya tulis ilmiah seperti pengaturan paragraf dan juga lainnya. Juga dalam hal isi dari setiap bab yang menurut peneliti masih bisa diperjelas kembali. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.